Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari kelas 5A dengan NIM 1906411000002. Di sini saya akan memaparkan mengenai cara mengerjakan tugas statistika dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama yaitu menguji apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dari kedua kelompok tersebut dengan taraf kepercayaan 95%. Langkah yang pertama yaitu adapun hal yang dapat kita uji, yaitu yang pertama adalah uji homogenitas dan yang kedua adalah uji T-dependent. Yang pertama kita akan menguji homogenitas. Langkah yang pertama kita di sini sudah terdapat dua data yang akan kita olah. Yang pertama kita ke data, tekan data, lalu ke data analisis. Jika di komputer kalian tidak terdapat data analisis, maka dapat mencari tutorial cara menambahkan data analisis pada laptop. Kita tekan data analisis. Selanjutnya kita tekan device to sample for variance. Kita tekan OK. Kita hapus dulu. Kita tekan variabel satunya, kita blok dari atas sampai bawah. Untuk variabel 2-nya yaitu eksperimen, kita blok dari atas sampai bawah. Kita centang pada label. Untuk alfanya 0,05 karena taraf kepercayaannya 95%. Kita tekan output range, kita akan taruh di sini, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari T-sample of variance, di mana variance-nya terdapat 4,484089 untuk yang kontrol dan untuk eksperimen 3,7291. Jangan lupa kita kontrol. Jangan lupa kita kontrol dan taruh di bawah. Selanjutnya kita akan membedakan nilai F dan nilai F critical on tail, di mana kita akan membandingkan dari kedua tersebut. Kita akan menandai dengan diberi warna. Dapat diterima H0 jika lebih kecil daripada taraf kepercayaan 0,05%, di mana maka data tersebut dapat bersifat homogen. Jadi data ini pada sample of variance dapat dikatakan homogen jika lebih kecil daripada taraf kepercayaannya. Taraf kepercayaannya tadi adalah 95% atau 0,05. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita akan menguji T-dependent. Sama langkahnya yaitu kita ke data. Setelah itu kita tekan data analisis. Setelah itu kita tekan kita dapat menentukan, kita dapat menggunakan dua cara mengenai cara menggunakan data independen, T-independen, yaitu dengan cara menggunakan cara equal dan unequal. Karena data ini bersifat homogen, maka kita akan menggunakan t-test to sample assume equal variance. Kita akan tekan. Kita hapus dulu. Sama dengan langkah yang tadi. Untuk variabel 1 yaitu kontrol, kita blok. Untuk variabel 2 yaitu eksperimen, kita blok dulu.
Jangan lupa untuk labelnya kita centang dan output range-nya kita centang juga, serta kita taruh di bawahnya ini. Nah, sudah keluar mengenai hasil dari T-sample assume equal variance. Karena data tersebut ini merupakan data yang bersifat homogen. Selanjutnya yaitu kita akan membedakan atau membandingkan T-statistik dan T-critical to tail, di mana kita akan memberi tanda berupa warna dapat diterima, data dapat diterima jika to tail yaitu lebih kecil daripada taraf kepercayaan di atas, yaitu 0,05. Di sini tutilnya yaitu 0,08 dapat dikatakan diterima jika lebih kecil daripada taraf kepercayaan. Maka data tersebut ini diterima. Baik, kita akan menuju pada soal yang kedua, di mana soalnya apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan dengan taraf signifikan 95% dengan data 2 tersebut. Sebelum itu, kita akan menentukan nilai variasi dari kedua data tersebut. Caranya dengan menggunakan rumus sama dengan var PS, buka kurung, dan kita akan memblok nilai dari pretest, jangan lupa tutup kurung, dan enter. Sama mengenai variansinya pada post-test, kita akan menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, kita akan sebelum itu kita akan menggunakan dua pengujian, yaitu yang pertama uji homogenitas dan yang kedua yaitu uji independen. Yang pertama kita akan menguji homogenitasnya, apakah data tersebut bersifat homogenitas apa tidak. Selanjutnya sama seperti soal yang pertama, kita akan ke data dan tekan data analisis dan kita akan pilih F-test to sample for variance. Kita akan tekan OK. Sebentar, saya hapus dulu. Untuk variabel yang pertama, kita akan menggunakan post-test. Kita blok dari atas sampai bawah. Untuk yang variabel yang kedua, yaitu post-test, mohon maaf. Yang pertama itu pretest. Kita tinggal menaruh di samping. Nah, kita akan mengetahui hasil dari data tersebut, yaitu kita akan melakukan perbandingan antara nilai F dengan nilai F critical on tail. Jangan lupa kita akan tandai dengan menggunakan warna. Melakukan perbedaan antara F dan nilai F critical on tail, di mana data tersebut termasuk dalam data homogen, di mana H0 diterima dikarenakan lebih kecil daripada taraf kepercayaan pada F on tail-nya, tutilnya. Itu dikarenakan juga pada nilai 1,1 ini ada di bagian 2,2. Termasuk dalam bagian 2,2. Melihat pada on tail-nya, F on tail-nya bisa dikatakan 0,4 ini berada di bawah taraf kepercayaan yaitu 0,05. Maka data tersebut ini dikatakan bersifat homogen.
Selanjutnya, karena sudah bersifat homogen dan H0-nya diterima, maka langkah yang kedua yaitu kita akan menguji uji independen, di mana ada dua cara pengujian uji independen ini, yaitu menggunakan n-equal dan n-equal. Karena data ini merupakan data yang bersifat homogen, maka kita akan menggunakan pengujian n-equal maksud saya. Selanjutnya kita ke data analisis dan kita akan tekan to test sample assume equal variance. Kita akan tekan OK. Karena tadi sudah. Nah, jangan lupa mengeblok bagian variabel yang pertama. Variabel yang pertama yaitu pretest dan variabel yang kedua itu post-test. Berikut data hasil yang sudah dapat dilihat pada hasil equal. Selanjutnya kita akan menguji perpasangan, di mana uji T statistik dengan uji T critical total. Pada uji T statistiknya kita akan beri tanda, begitu pula dengan T critical total. Dapat dilihat nilai dari T statistiknya adalah min 3,251, sedangkan T critical totalnya yaitu 2,04. Di sini sudah diterima atau H0-nya sudah diterima dikarenakan pada perbedaan antara T statistik dengan T critical ini lebih kecil atau lebih kecil dari mana nilai rata-rata, maksud saya taraf signifikannya yaitu 95% atau 0,05. Dan juga pada nilai tersebut sudah sangat jelas bahwasannya data tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata. Dapat dilihat pada P totalnya yaitu 0,002. Di sini sudah sangat jelas bahwasannya nilainya lebih kecil daripada 0,005. Maka H0-nya diterima dan tidak memiliki perbedaan rata-rata. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.